Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk merenungkan bahwa semua yang diajarkan kepada Anda tentang kesuksesan, uang, dan masa depan mungkin saja sepenuhnya salah? Bahwa mungkin selama bertahun-tahun duduk di ruang kelas, Anda sama sekali tidak belajar apapun yang benar-benar mempersiapkan Anda untuk menghadapi dunia nyata. Saya tahu, gagasan ini mungkin tampak tidak masuk akal, bahkan sedikit menyinggung. Bagaimanapun kita telah dikondisikan untuk percaya bahwa sekolah adalah satu-satunya jalan yang benar, bahwa semakin banyak ijazah, semakin besar peluang untuk sukses. Tapi, jika demikian, mengapa begitu banyak orang dengan resume yang sempurna tetap bangkrut, frustrasi, dan tidak bahagia? Sungguh menyakitkan untuk menghadapi kebenaran ini. Tetapi itu perlu. Sekolah mengajari Anda untuk mengikuti perintah, bukan untuk berpikir. Sekolah mengajari Anda untuk menghafal rumus, tetapi tidak pernah menunjukkan kepada Anda cara membuat solusi. Sekolah memaksa Anda menghabiskan waktu berjam-jam untuk mempelajari mata pelajaran yang saat ini bahkan tidak Anda ingat, tetapi lupa mengajari Anda dasar-dasarnya. Cara menghasilkan uang, cara mengambil keputusan yang tepat, cara mengendalikan pikiran Anda, dan cara mengubah hidup Anda. Dan sebelum Anda berpikir bahwa ini hanyalah pidato motivasi kosong lainnya, izinkan saya memberitahu Anda satu hal. Apa yang akan saya ungkapkan kepada Anda hari ini dapat mengganggu semua yang Anda yakini tentang pekerjaan, uang, dan masa depan. Bahkan mungkin membuat Anda tidak nyaman. Tetapi justru ketidaknyamanan inilah yang akan membuka pintu ke realitas baru. Realitas di mana Anda tidak perlu lagi menerima sedikit yang ditawarkan kehidupan kepada Anda, karena Anda akan memahami sekali dan untuk selamanya cara membalikkan keadaan demi keuntungan Anda. Kegagalan terbesar sekolah adalah tidak pernah mengajari Anda kekuatan pikiran Anda yang sebenarnya, dan mungkin Anda tidak pernah berhenti memikirkannya. Tetapi sekolah, seperti yang kita ketahui, melatih kita untuk menghafal informasi, mengulangi konten, mengerjakan ujian, tetapi tidak pernah mengajari kita bagaimana kita berpikir, bagaimana kita menciptakan ide, bagaimana kita mewujudkan hasil, atau bagaimana kita mengendalikan pikiran kita sendiri. Katakan padaku, berapa banyak pelajaran yang pernah Anda ikuti tentang cara kerja pikiran Anda? Berapa kali seorang guru menghentikan semuanya dan berkata, "Hari ini kami akan mengajari Anda cara menggunakan pikiran Anda untuk menciptakan kekayaan, kesehatan, dan kebahagiaan." Mungkin tidak ada sama sekali. Saya menghabiskan sebagian besar hidup saya dengan percaya bahwa saya terbatas, bahwa saya harus puas dengan sedikit yang saya miliki, bahwa kesuksesan hanya untuk beberapa orang. Semua karena saya dikondisikan seperti itu. Dikondisikan oleh sistem yang hanya menghargai nilai, ijazah, dan persetujuan formal. Tapi tahukah Anda apa yang terjadi? Ketika saya mulai mempelajari pikiran manusia sendiri, semuanya berubah. Saya menemukan bahwa apa yang benar-benar menentukan kesuksesan finansial, emosional, dan pribadi bukanlah apa yang Anda ketahui tentang matematika, geografi, atau sejarah, tetapi seberapa banyak Anda memahami cara kerja pikiran Anda dan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Anda. Ingin tahu apa yang paling menjengkelkan? Sistem pendidikan tidak pernah memberitahu Anda bahwa Anda adalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas semua yang terjadi dalam hidup Anda. Sekolah tidak pernah memberitahu Anda bahwa hasil keuangan Anda, hubungan Anda, dan bahkan kesehatan fisik Anda adalah cerminan langsung dari cara Anda berpikir. Berapa kali Anda mendengar kalimat, "Berpikirlah positif"? Ya, kedengarannya klise, bukan? Tapi itu jauh lebih dalam dari itu. Berpikir positif hanyalah permukaan gunung es besar yang disebut paradigma mental. Paradigma inilah yang mengendalikan keputusan yang Anda ambil setiap hari, hampir secara otomatis. Tanpa Anda sadari, saya ingat momen yang sangat kuat dalam hidup saya. Ketika saya menyadari betapa saya menjadi budak pemrograman mental saya sendiri. Saya baru mulai bekerja di bidang penjualan, mendapatkan penghasilan yang sangat kecil, dan saya melihat kolega yang tampaknya memiliki sentuhan Midas menutup kontrak besar, sementara saya hampir tidak bisa membayar tagihan saya. Saat itulah seorang mentor mengajukan pertanyaan kepada saya yang mengubah segalanya.
Bob, berapa banyak waktu yang Anda habiskan setiap hari untuk mempelajari cara kerja pikiran Anda sendiri? Dan saya tidak tahu harus menjawab apa, karena sampai saat itu jawabannya adalah 0. Sejak hari itu saya mulai menyelami buku seminar lokakarya. Saya mempelajari psikologi, fisika kuantum, ilmu saraf, semua untuk memahami bagaimana saya dapat memprogram ulang paradigma saya dan menciptakan realitas baru. Dan hasilnya, dalam beberapa bulan, penghasilan saya mulai tumbuh sedemikian rupa sehingga saya tidak pernah membayangkan mungkin. Dan ini hanya terjadi karena saya mulai mengendalikan pikiran, keyakinan dan tindakan saya secara sadar. Sekarang, lihatlah sekeliling Anda. Berapa banyak orang yang Anda kenal yang memiliki ijazah pasca sarjana, gelar master, tetapi tetap bangkrut secara finansial. Apakah ini kebetulan? Tidak. Ini adalah hasil dari sistem yang sama sekali mengabaikan aspek terpenting dalam hidup. Kekuatan kreatif pikiran. Dan sains telah membuktikannya. Penelitian dari Universitas Stanford misalnya, menunjukkan bahwa kecerdasan emosional dan pola pikir pertumbuhan jauh lebih menentukan kesuksesan finansial daripada pendidikan formal apapun. Studi lain yang dilakukan oleh Carnegie Institute mengungkapkan bahwa hanya 15% dari kesuksesan seseorang berasal dari pengetahuan teknis. 85% lainnya berasal dari kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengendalikan emosi sendiri, hal-hal yang sama sekali tidak diajarkan di sekolah. Itulah mengapa saya selalu mengatakan, selama Anda tidak mengendalikan pikiran Anda akan terus dikendalikan oleh keadaan. Anda akan terus mengatakan, hidup itu sulit, uang itu langka, saya tidak beruntung. Semua karena Anda masih terikat pada pengkondisian lama yang diajarkan kepada Anda sejak tahun-tahun pertama sekolah. Sekarang izinkan saya mengajukan pertanyaan langsung kepada Anda. Berapa banyak waktu yang Anda habiskan setiap hari untuk melatih pikiran Anda? Jujurlah. Karena jika jawabannya adalah tidak ada, maka justru itulah mengapa kehidupan finansial Anda belum berubah. Jika Anda benar-benar ingin membalikkan keadaan, Anda harus mulai sekarang, bukan besok, sekarang. Karena setiap menit yang berlalu, Anda memperkuat pola pikir yang sama, yang membuat Anda tetap di tempat yang sama. Dan tahukah Anda apa yang paling menakjubkan? Tidak peduli di mana Anda berada sekarang. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki di bank atau berapa kali Anda gagal. Anda dapat mengubah segalanya. Benar-benar segalanya. Tetapi untuk itu, Anda harus mulai dari tempat yang tepat. Pikiran Anda. Jadi inilah tantangan pribadi. Selama 7 hari ke depan sebelum tidur, sisihkan setidaknya 15 menit untuk memvisualisasikan dengan semua detail jenis kehidupan finansial yang benar-benar ingin Anda miliki. Bayangkan diri Anda menghidupinya, merasakannya, mendengarkannya, melihatnya. Seolah-olah itu sudah nyata. Lakukan ini selama seminggu dan kemudian ceritakan kepada saya apa yang telah berubah. Karena jika ada satu hal yang saya pelajari selama bertahun-tahun adalah bahwa ketika Anda mengubah dunia internal Anda, dunia eksternal tidak punya pilihan, ia juga berubah. Tahukah Anda salah satu jebakan paling kejam yang disiapkan sistem pendidikan untuk Anda? Keheningan total tentang hukum kompensasi. Mungkin terdengar berlebihan, tetapi itu adalah kebenaran paling pahit yang harus saya hadapi dalam hidup saya. Saya menghabiskan bertahun-tahun tanpa memahami mengapa beberapa orang menghasilkan banyak uang dengan apa yang tampaknya hanya sedikit usaha, sementara yang lain bekerja dari pagi hingga malam dan hampir tidak dapat membayar tagihan di akhir bulan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari menjalani seluruh hidup tanpa mengetahui bahwa ada hukum yang mengatur uang, dan yang paling penting dari mereka adalah hukum kompensasi. Sekolah mengajari saya bekerja, tetapi tidak pernah mengajari saya untuk makmur. Dan dengan Anda pun persis sama. Mereka mengajari kita untuk menghafal, mematuhi, mengikuti aturan, tetapi tidak pernah mengajari kita untuk menciptakan nilai, untuk memahami bahwa apa yang Anda peroleh berbanding lurus dengan nilai yang Anda berikan kepada dunia, dengan jumlah orang yang Anda bantu, dan dengan kualitas layanan yang Anda berikan. Dan tahukah Anda apa masalahnya? Ketika Anda mengabaikan hukum ini, Anda menjadi korban dari siklus tak berujung usaha tanpa imbalan. Berapa kali Anda mendengar seseorang berkata,
orang itu tidak melakukan apa-apa dan menghasilkan banyak uang, atau saya bekerja sangat keras dan menghasilkan sangat sedikit. Ini terjadi setiap hari dengan jutaan orang, karena sistem sekolah tidak pernah menunjukkan matematika tersembunyi di balik uang. Kebenarannya adalah bahwa uang adalah energi pertukaran. Uang tidak datang hanya karena Anda bekerja keras. Uang datang karena kualitas, kuantitas, dan kegunaan dari apa yang Anda berikan. Tapi, coba tebak, sekolah tidak pernah mengajari kita cara menghasilkan nilai sejati. Saya sendiri harus mengalami banyak kesulitan sebelum memahami hal ini. Ketika saya memulai karir saya sebagai penjual asuransi, saya pikir bekerja lebih banyak jam akan menyelesaikan masalah keuangan saya. Saya mulai hari pada pukul 7 pagi dan selesai setelah pukul 10 malam. Saya mengunjungi klien sepanjang waktu, berlari dari satu tempat ke tempat lain, dan meskipun demikian saldo bank saya tetap merah. Sampai suatu hari, frustrasi, lelah, dan hampir menyerah, seorang rekan kerja menarik saya ke samping dan berkata, "Bob, Anda perlu berhenti bekerja terlalu keras dan mulai bekerja lebih baik." Itu menghantam saya seperti pukulan di perut. Sejak saat itulah saya mulai mempelajari hukum universal. Dan ketika saya menemukan hukum kompensasi, rasanya seperti seseorang menyalakan lampu di ruangan gelap tempat saya telah tersandung selama bertahun-tahun. Saya mengerti bahwa gaji saya, komisi saya, bonus saya, semuanya terkait langsung dengan nilai yang saya berikan, dengan jumlah orang yang saya bantu, dan dengan keunggulan pekerjaan saya. Dan tahukah Anda apa yang lebih aneh lagi? Bahkan ada penelitian ilmiah yang mengkonfirmasi hal ini. Sebuah studi yang dilakukan oleh psikolog Adam Grant dari Universitas Pennsylvania membuktikan bahwa orang-orang yang dibayar paling tinggi dan paling sukses dalam suatu organisasi tidak selalu mereka yang bekerja paling keras, tetapi mereka yang berhasil menghasilkan dampak positif terbesar dalam kehidupan orang lain. Dengan kata lain, sains sudah tahu apa yang tidak pernah berani diajarkan oleh sekolah. Dan disinilah kebenaran lain yang tidak ada yang memberi tahu Anda. Selama Anda hanya fokus untuk bekerja lebih banyak, Anda akan terus memanen hasil yang sama. Bukan jumlah jam yang menentukan ukuran rekening bank Anda, tetapi nilai yang Anda tambahkan ke pasar. Itulah mengapa ada orang yang menghasilkan banyak uang untuk 1 jam kerja, sementara yang lain menghabiskan seluruh bulan untuk bekerja keras demi gaji yang hampir tidak cukup untuk bertahan hidup. Ingin contoh yang berdampak? Mari kita bicara tentang Steve Jobs. Dia bukan pemrogram terbaik di Apple. Dia bukan yang paling teknis atau yang menghabiskan waktu paling lama di dalam kantor. Tetapi, apa yang dia lakukan lebih baik dari siapapun adalah memberikan nilai ke pasar. Dia menciptakan solusi, mengantisipasi kebutuhan, menginspirasi orang, dan mengubah ide menjadi produk yang mengubah dunia. Inilah kekuatan hukum kompensasi yang bekerja. Sementara itu, ribuan insinyur yang mendapat nilai sempurna di sekolah terus terjebak dalam gaji tetap, bekerja dari Senin hingga Jumat, menunggu kenaikan gaji yang tidak pernah datang. Sekarang izinkan saya mengajukan pertanyaan yang mungkin belum pernah Anda ajukan pada diri sendiri. Berapa banyak nilai yang benar-benar Anda berikan kepada dunia? Berapa banyak orang yang terkena dampak pekerjaan Anda? Tingkat kualitas apa yang Anda tawarkan setiap hari? Ini adalah pertanyaan yang seharusnya Anda pelajari jawabannya sejak tahun-tahun pertama sekolah. Tetapi sayangnya baru akan Anda hadapi sekarang. Dan jika Anda bertanya-tanya dari mana harus memulai, saya katakan kepada Anda, mulailah dengan mengubah persepsi Anda tentang pekerjaan. Berhenti berpikir tentang jumlah usaha dan mulailah fokus pada kualitas pengiriman. Analisis profesi Anda, bidang Anda, pasar Anda, dan temukan cara untuk memecahkan masalah yang lebih besar, untuk memengaruhi lebih banyak orang, dan untuk memberikan lebih banyak nilai. Itulah kuncinya. Omong-omong, izinkan saya menceritakan situasi pribadi lain yang menggambarkan hal ini dengan baik. Ada suatu masa ketika saya dipanggil untuk memberikan ceramah kepada sekelompok direktur dan pemimpin pendidikan di utara Toronto. Ada lebih dari 100 orang berkumpul dalam program pelatihan internal. Saya menyiapkan semua materi, menawarkan kursus lengkap saya secara gratis, memberikan 1 set 8 kaset dengan konten, manual yang dijilid dengan pelajaran, semuanya. Saya melakukan perjalanan selama berjam-jam, menghadapi lalu lintas yang padat,
Dan tahukah Anda apa yang terjadi? Keesokan harinya, mereka menelepon saya dan meminta saya untuk tidak kembali. Mengapa? Karena kebenaran yang saya bawa tentang kesuksesan, uang, dan potensi manusia menyebabkan ketidaknyamanan yang begitu besar sehingga mereka lebih memilih untuk menarik saya dari tempat kejadian daripada menghadapi perubahan. Ini membuktikan kepada saya sekali lagi bahwa sistem pendidikan takut mengajarkan kebenaran, takut mengajarkan bagaimana uang benar-benar bekerja, karena pada dasarnya lebih nyaman untuk menjaga semua orang di zona aman, mengikuti naskah lama, belajar, mendapatkan pekerjaan, bekerja sampai pensiun, dan menerima kemandekan finansial sebagai bagian dari kehidupan. Dan sekarang saya ingin mengajukan tantangan kepada Anda. Selama 10 hari ke depan, catat semua cara yang dapat Anda lakukan untuk menambah nilai pada apa yang Anda lakukan. Tidak masalah apakah Anda seorang penjual, guru, pekerja lepas, atau karyawan sebuah perusahaan. Tanyakan pada diri sendiri setiap hari, bagaimana saya dapat memberikan kualitas lebih, membantu lebih banyak orang, dan memecahkan masalah yang lebih besar hari ini. Lakukan ini secara konsisten, dan saya jamin, dalam waktu singkat, Anda akan mulai melihat perubahan nyata dalam hasil keuangan Anda. Apa yang tidak ada yang beritahu Anda dan yang sekarang Anda ketahui adalah bahwa ada hukum tak terlihat yang bekerja pada hidup Anda. Hukum kompensasi. Dan itu tidak gagal, tidak pernah gagal, dan tidak akan pernah gagal. Itu hanya tergantung pada Anda untuk memutuskan kapan Anda akan mulai bermain sesuai dengan aturan yang benar. Tahukah Anda salah satu tragedi diam-diam terbesar yang disebabkan oleh sekolah? Itu tidak pernah mengajari kita cara mengambil keputusan. Kedengarannya sederhana, bukan? Tetapi kebenarannya adalah bahwa sebagian besar orang menghabiskan seluruh hidup mereka dengan menunggu seseorang untuk mengatakan apa yang harus dilakukan, dan ketika hidup menempatkan Anda di depan pilihan penting, Anda membeku. Anda menjadi lumpuh. Anda bertanya kepada semua orang apa yang harus dilakukan, mencari persetujuan, validasi, nasihat, dan pada dasarnya, tahukah Anda apa yang Anda cari? Pembebasan dari tanggung jawab. Ini bukan salah Anda. Ini adalah hasil langsung dari sistem yang tidak pernah mengajari Anda untuk mempercayai diri sendiri. Sekolah mengajari Anda matematika, sains, geografi, tetapi tidak pernah mengajari Anda cara mengambil keputusan. Tidak pernah mengajari Anda apa artinya memiliki kejernihan mental, memiliki keberanian untuk memilih jalan, dan memikul konsekuensinya. Sebagian besar orang hanya mengikuti arus, melakukan apa yang orang lain lakukan, memilih apa yang tampak paling aman, dan menghabiskan hidup dengan bertanya-tanya, bagaimana jika saya melakukan sesuatu yang berbeda? Saya telah melihat ini terjadi ribuan kali pada siswa saya. Orang-orang brilian, dengan potensi besar, tetapi terjebak dalam keraguan konstan. Dan tahukah Anda mengapa? Karena sejak kecil, kita mendengar kalimat seperti, lakukan apa yang paling aman, pilih jalan yang paling terjamin, jangan mengambil risiko, hati-hati dengan apa yang Anda putuskan. Hasil, generasi dewasa yang tidak mampu mengambil keputusan cepat dan sadar. Saya sendiri mengalami ini. Ada momen khusus dalam hidup saya yang terukir. Saya telah menerima tawaran pekerjaan yang tampak gila. Itu adalah risiko yang sangat besar. Saya harus meninggalkan semua yang saya tahu, sedikit keamanan yang saya miliki, dan terjun ke wilayah yang sama sekali tidak dikenal. Saya ingat duduk di ruang tamu, mengambil selembar kertas dan menulis, apa yang bisa terjadi jika saya berkata ya? Dan apa yang bisa terjadi jika saya berkata tidak? Saya menatap kedua pertanyaan itu selama berjam-jam. Tetapi pada akhirnya, saya membuat keputusan. Dan justru keputusan itulah yang benar-benar mengubah arah hidup saya. Jika saya memilih jalan yang aman, mungkin Anda bahkan tidak mendengarkan saya sekarang. Dan disinilah titik yang sedikit orang pahami. Tidak memutuskan, sudah merupakan keputusan. Setiap kali Anda menunda-menunda atau berpura-pura tidak perlu memilih, Anda memutuskan untuk tetap di tempat Anda berada. Anda memilih stagnasi, kemandekan, zona nyaman, ingin data yang menarik. Sebuah studi dari Universitas Columbia
menemukan bahwa orang yang mengembangkan kebiasaan, mengambil keputusan dengan cepat dan tegas, memiliki peluang hingga 50% lebih besar untuk mencapai tingkat kesuksesan finansial dan profesional yang tinggi. Dan tahukah Anda apa lagi? Orang-orang ini kurang stres, lebih percaya diri, dan jauh lebih tangguh dalam menghadapi tantangan hidup. Sementara itu, sebagian besar terjebak dalam siklus keraguan. Bertanya kepada teman, kerabat, rekan kerja, mencari validasi eksternal untuk membenarkan ketakutan mereka sendiri. Berapa kali Anda melakukan ini? Berapa banyak kesempatan yang telah Anda lewatkan karena takut salah, karena takut memikul tanggung jawab atas jalan Anda sendiri? Saya selalu mengajarkan satu hal kepada anak-anak saya. Saya tidak akan mengambil keputusan untuk Anda. Mungkin sulit bagi mereka pada awalnya, tetapi saya tahu bahwa jika saya melakukan itu, saya akan menciptakan orang dewasa yang tidak aman dan bergantung. Dan tahukah Anda apa yang terjadi? Hari ini, mereka adalah orang-orang yang tahu bagaimana memilih, yang tahu bagaimana mengatakan ya dan tidak pada waktu yang tepat, yang tahu bagaimana membayar untuk pilihan mereka sendiri. Dan itu adalah salah satu warisan terbesar yang bisa saya tinggalkan. Anda perlu memahami bahwa keraguan memiliki harga yang mahal. Setiap hari yang Anda habiskan untuk menunda-nunda, Anda melepaskan peluang baru, hubungan baru, jalan baru. Anda mengizinkan hidup memutuskan untuk Anda. Dan tahukah Anda apa yang dilakukan hidup ketika menyadari bahwa Anda tidak memiliki keberanian untuk memilih? Hidup memberi Anda lebih banyak hal yang sama. Lebih banyak tagihan untuk dibayar. Lebih banyak pekerjaan tanpa pengakuan. Lebih banyak hubungan yang suam-suam kuku. Lebih banyak frustrasi. Dan ketika berbicara tentang uang, semuanya menjadi lebih serius. Karena peluang finansial terbaik muncul dan menghilang dengan cepat. Mereka tidak menunggu, dan hanya mereka yang memiliki kemampuan untuk memutuskan dengan cepat yang dapat memanfaatkannya. Saya telah mengenal lusinan orang sepanjang karir saya, yang kehilangan kesepakatan jutaan dolar, hanya karena mereka terlalu banyak berpikir. Lihatlah kasus Howard Schultz, CEO yang mengubah Starbucks menjadi kerajaan global. Dia hanya memiliki beberapa menit untuk memutuskan apakah akan menginvestasikan semua yang dia miliki dalam sebuah ide yang pada saat itu tampak tidak masuk akal, menjual kopi gourmet di Amerika Serikat. Dia memutuskan, dan keputusan itu mengubah hidupnya dan kehidupan jutaan orang. Jika dia menunggu sedikit lebih lama, mungkin Starbucks tidak akan pernah ada. Dan sekarang saya bertanya kepada Anda, berapa banyak peluang emas yang telah berlalu di depan Anda, dan Anda biarkan lolos karena takut mengambil keputusan? Berapa banyak proyek, berapa banyak kemitraan, berapa banyak investasi yang tidak Anda lakukan karena Anda menunggu momen yang tepat? Tahukah Anda apa kebenarannya? Momen yang tepat tidak pernah datang. Yang ada adalah sekarang. Dan kemampuan Anda untuk memilih sekarang adalah apa yang akan menentukan di mana Anda akan berada dalam 5 atau 10 tahun ke depan. Oleh karena itu, inilah tantangan praktis untuk Anda. Pilihlah hari ini keputusan penting yang telah Anda tunda selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Bisa jadi berganti pekerjaan, memulai bisnis, memulai proyek pribadi, berinvestasi dalam kursus. Tidak masalah. Yang penting adalah itu adalah sesuatu yang menghalangi Anda. Sekarang, berkomitmenlah untuk memutuskan dalam 24 jam ke depan, tanpa alasan, tanpa penundaan, hanya memutuskan. Dan tahukah Anda mengapa? Karena setiap kali Anda memilih dengan berani, alam semesta mulai bekerja untuk keuntungan Anda. Pintu mulai terbuka. Orang yang tepat muncul. Peluang datang. Tetapi semua ini hanya terjadi setelah Anda membuat keputusan. Anda telah menghabiskan seluruh hidup Anda dikondisikan untuk menunggu, takut, mencari keamanan. Sekarang saatnya untuk mematahkan siklus ini. Karena jika Anda tidak memutuskan untuk diri sendiri, seseorang akan memutuskan, dan Anda dapat yakin itu bukan pilihan yang pantas Anda dapatkan. Masalah terbesar adalah bahwa sekolah selalu mendorong Anda untuk masuk melalui pintu depan. Padahal, dalam praktiknya,
Hidup menghargai mereka yang belajar menciptakan jalan mereka sendiri, seringkali masuk melalui pintu belakang. Mungkin terdengar aneh, tetapi justru begitulah cara saya membangun jalan saya. Sementara sebagian besar mengikuti jalan tradisional, menunggu persetujuan, ijazah, dan pekerjaan tetap, saya memilih jalan yang tidak pernah diajarkan di sekolah, tetapi selalu menjadi jalan pintas sejati menuju kesuksesan. Ketika saya melihat ke belakang, saya ingat bahwa saya bahkan tidak memiliki kualifikasi minimum untuk mengisi formulir lamaran pekerjaan di IBM. 2 bulan sekolah menengah, hanya itu. Saya hampir tidak memiliki dasar-dasar dalam resume saya. Namun demikian, bertahun-tahun kemudian saya mengenakan biaya untuk 1 jam, waktu saya lebih dari yang diperoleh beberapa manajer perusahaan itu dalam sebulan penuh. Ini tidak terjadi karena keberuntungan. Ini terjadi karena saya memahami bahwa dunia tidak membayar untuk ijazah. Dunia membayar untuk hasil. Dan mungkin ini adalah kejutan realitas terbesar yang dialami orang ketika mereka meninggalkan sekolah. Mereka percaya bahwa hanya usaha yang cukup, bahwa melakukan apa yang dilakukan semua orang akan membawa kesuksesan. Tetapi kebenarannya pahit. Dunia menghargai mereka yang memecahkan masalah, mereka yang memberikan nilai, mereka yang berpikir berbeda. Saya mengalaminya sendiri ketika saya menerima undangan dari seorang direktur sekolah Katolik di Toronto untuk berbicara dengan lebih dari 100 pemimpin pendidikan. Saya membawa semua materi saya, menghadapi lalu lintas yang padat untuk sampai ke sana, memberikan konten terbaik yang saya miliki. Dan keesokan harinya, saya menerima panggilan. Mereka meminta saya untuk tidak kembali. Mereka mengatakan kepada saya bahwa ide-ide saya membuat para pendidik terlalu tidak nyaman. Dan disitulah saya menyadari, sekali lagi, bahwa sistem pendidikan takut akan perubahan. Lebih suka menjaga orang-orang di zona nyaman daripada mengajari mereka untuk benar-benar makmur. Dan inilah bagaimana jutaan orang terus terjebak dalam siklus, belajar, bekerja, mematuhi, tetapi tidak pernah mencapai kebebasan finansial atau pemenuhan pribadi. Karena apa yang benar-benar penting tidak pernah diajarkan. Titik balik yang besar terjadi ketika Anda memutuskan untuk berhenti mengikuti naskah dan mulai menulis naskah Anda sendiri. Ketika Anda memahami bahwa apa yang memisahkan Anda dari kehidupan yang Anda inginkan bukanlah kurangnya usaha, tetapi kurangnya strategi, yaitu belajar menciptakan nilai nyata, berpikir sebagai pemecah masalah, mengambil kendali atas jalan Anda. Jika Anda ingin hasil yang berbeda, Anda perlu mulai bertindak secara berbeda. Dan itu dimulai sekarang. Kehidupan yang selalu Anda inginkan tidak akan pernah dibangun dengan mengikuti naskah lama yang diajarkan kepada Anda di sekolah. Ini bukan tentang bekerja lebih keras, tetapi tentang berpikir berbeda, tentang memahami cara kerja pikiran Anda, bagaimana uang benar-benar bergerak, dan yang terpenting, bagaimana mengambil keputusan yang membawa Anda ke tingkat yang baru. Perubahan dimulai ketika Anda memutuskan untuk mematahkan siklus pengulangan ini, mengambil kendali dan bertindak dengan kesadaran. Dan jika Anda telah sampai sejauh ini, itu karena di dalam diri Anda sudah ada keinginan untuk berubah, untuk mengubah realitas Anda, untuk tidak lagi menerima yang biasa, yang dapat diprediksi dan yang terbatas. Dan tahukah Anda apa yang terbaik? Langkah selanjutnya sudah tepat di depan Anda. Video berikutnya yang muncul di layar sekarang adalah persis apa yang akan membantu Anda naik 1 langkah lagi dalam evolusi Anda, sehingga Anda menjadi hari ini setidaknya 1% lebih baik dari kemarin. Terima kasih banyak telah menemani saya sampai di sini, dan saya menanti Anda di video berikutnya.